Hai Sobat Fakta Bang Pin, jumpa lagi dengan channel Fakta Bang Pin yang terus mengabarkan berita pelaserabilitas terkini. Ada yang lagi rame nih guys di media online dan juga di media massa terkait Dr. Richard Lee dan Awkarin. Ada apa nih guys sebenarnya? Meskipun Dr. Richard Lee tidak menyebutkan nama selebgramnya, tapi Awkarin memposting sesuatu terkait dengan postingan Richard Lee sebelumnya. Ikutin terus perkembangan beritanya hanya di channel Fakta Bang Pin. Gak kecium bau kedatangannya kayak gitu kan. Jadi saya tegur. Dan ternyata staf saya itu baru lapor ke saya bahwa artisnya Ahmad sangat tidak profesional. Dan itu menyebalkan sekali bagi saya. Sampai saya itu langsung kesal banget dan saya langsung buat instastory. Ya karena menurut saya ini sudah keterlaluan. Jadi ceritanya itu sebenarnya sudah dibayar lama tapi diundur. Ya mungkin karena PPKM, it's okay lah, nggak jadi masalah. Dan akhirnya begitu beliau mau datang, beliau janjinya jam 12 siang mau datang, tapi datangnya jam 3-an. Jadi telatnya itu 3 jam lebih. Ya, alasannya itu saya nggak jelas juga, tapi terburu-buru banget. Dan alasan itu buru-buru itu karena sudah ada endorsement lain, mau visit lain dan masih banyak visit lainnya. Sebenarnya kita nggak usah peduli ya yang kayak gituan punya, soalnya kan kita sudah bayar. Ya hak kita dong untuk dapat jasanya dia pada waktu dia datang. Tapi ini dia buru-buru banget dan akhirnya dia tidak mau ditreatment, semuanya pura-pura. Ini yang ngeselin banget. Dan ini jadi contoh yang tidak baik. Ya, jadi dia nggak mau di facial, dia nggak mau dipiling, nggak mau disuntik, infusnya juga cuma tempel doang. Dan andai kata staf saya pada waktu itu lapor dengan saya, pasti saya bilang cancel. Masalahnya staf saya lapornya sudah terakhir, sudah beberapa hari kemudian. Kalau saya ngomong itu cancel aja, saya nggak mau ikut-ikutan nipu seperti ini punya ya. Saya nggak mau ikut-ikutan nipu followersnya untuk dapat sesuatu. Saya kan pengen di-review benar-benar, bukan untuk nipu. Kalau bagus sih ngomong bagus, enggak juga nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah bagi saya. Ya, cuma alasannya karena terburu-buru tadi. Dan ini mengesalkan sekali. Bagi saya ini adalah tindakan yang amat sangat tidak profesional ya. Dan ini tidak patut untuk dicontoh. Manajemennya tanya dengan saya, minta maaf dengan saya karena saya sudah ngomel-ngomel di instastory saya. Tanya dengan saya, minta apa? Saya nggak minta apa-apa. Dia tawarkan refund sebagian, oh maaf aja saya nggak mau di refund. Saya nggak butuh uangnya lagi. Yang saya butuh adalah pekerjaan profesional Anda untuk di klinik saya. Saya nggak butuh uang saya dibalikin sekian cuma untuk ngelepas tanggung jawab kamu. Saya nggak butuh itu. Dia masih ada sisa postingan untuk upload feed. Ya terserah, mau upload boleh, nggak upload juga nggak jadi masalah. Tapi ini menjadi pelajaran untuk kita sama-sama. Kita lihat dari kasus ini ya. Masih banyak sekali public figure, selebgram, artis yang nggak bertanggung jawab seperti ini punya ya. Jadi nggak di-review, nggak dipakai, tapi bilangnya bagus. Terus yang jadi korban siapa? Kalian. Kebetulan punya saya aman. Coba kalian Dr. Richard Lee menyampaikan unek-uneknya di Instastory. Awkarin pun menuliskan kata-kata di Instastory-nya terkait hal tersebut. Tak lupa pula dia memposting dukungan dari temannya terkait hal ini. Apakah ini masa 2018 kita mengejar-ngejar Sherin di komplek? Iya. Apakah ini pikirannya jago ke haji? Iya. Kalau saat mereka semua sedang di Australia. Testimoni dari seorang temannya yang telah menggunakan jasanya untuk endorse dan benar-benar merasakan manfaatnya karena penjualannya meningkat drastis. Pas puasaan dipromoin Karin itu kan malam ya. Udah paginya tuh orderan cuma paling 25 kilo apa 50 kilo. Besok pagi gue bangun 1 ton anjing. Yang order 1.000 orang. 1 ton. Pas demi Allah gue apaan Rik? Najwa. Oh Najwa yang itu. 1 hari 1 ton dan itu berlangsung selama 10 hari. Setiap hari 1 ton. Serius lu Rik? Enggak serius. Sumpah ini gue. Tak lama kemudian, Dr. Richard Lee kembali membuat postingan terkait keramaian dari permasalahannya dengan Awkarin, seperti dalam tayangan berikut ini. Ini bukan video untuk cari ribut, tapi ini adalah self-reminding ya. Jadi menurut saya profesi seperti artis, selebgram, youtuber,
Selebtalk itu adalah profesi yang mulia banget, yang bisa menginspirasi banyak orang. Bayangkan, ini profesi yang bagus banget sih sebenarnya. Tapi ada beberapa saya bilang ya, tidak semua orang, itu melabelkan diri, itu satu layer di atas manusia biasa, di atas rakyat biasa. Salah satu contohnya kayak gini ya, ketika kamu makan di restoran, terus makanan yang gak enak, atau makanan yang dingin, atau pelayanan yang tidak memuaskan, maka kamu akan komplain, kamu akan kasih saran. Kira-kira apa jawaban dari manajernya? Pasti ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kami akan perbaikin. Nggak mungkin orang restorannya bilang, kamu pansos ya, kayak gitu ya. Nah, untuk beberapa orang tadi yang saya bilang tadi, ini seperti anti kritik, anti saran, anti komentar ya. Ketika kita berbicara kalau misalnya review yang benar-benar nggak ada yang salah sih dari saran saya tersebut. Jawaban yang paling simple adalah pansos kayak gitu punya, dan jawaban tersebut tuh sebenarnya tidak menjawab substansi permasalahannya, tapi cuma melabelkan diri bahwa dia di atas rakyat biasa tersebut ya. Jadi saya juga sama sih, saya juga pernah dikomplain, pernah dikasih saran, banyak juga sih sebenarnya ada yang nggak nyaman, tapi bagi saya ya terima kasih atas sarannya, kita akan perbaikin diri. Salah satu contohnya ada yang kemarin, orang buat YouTube, wajahnya hancur, Verika di Lampung ya, sakit hati, sedih, pakainya krim aba-aba, nyalainnya Athena, sedih banget sih sebenarnya, tapi saya rangkul, dan akhirnya bisa kita luruskan bersama kayak gitu punya kan. Jadi padahal saya juga punya atribut itu. Saya nggak pernah bilang dia pansos dengan saya, enggak. Ya, saya juga punya atribut itu. Saya juga punya YouTube, saya juga punya TikTok, saya juga punya Instagram ya. Tapi saya tidak merasa saya satu layer. Saya ini cuma masyarakat biasa sih menurut saya. Nah, dari kejadian ini saya nggak mau ribut. Kita ambil hikmahnya saja sih sebenarnya. Bahwa kalau kita punya banyak followers ya, kita itu punya tanggung jawab sih. Jadi mari kita review dengan benar, reviewlah baik-baik, tidak boleh membohongin orang. Lalu kalau kita dibayar, saya juga sama sih, saya juga kan ada dibayar orang juga, baik sebagai dokter, sebagai klinik, ataupun sebagai public figure. Maka kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Tepat waktu, lalu bekerjanya itu jangan terburu-buru, tapi sesuai dengan apa yang kita janjikan. Harus profesional sih seperti itu. Mungkin itu aja lah ya. Mengenai kecewaan saya, menurut saya. Wah, jadi makin rame nih guys. Yang pasti kita sebagai pemirsa hanya bisa mendoakan semoga permasalahannya cepat selesai dan kedua belah pihak mendapatkan solusi yang terbaik. Senja. Ini sih, kenapa nggak ini, Ger? Iya, bulu kan, tadi gue bilang bulu. Ini. Sampai beli lampu nggak tuh? Berapa nih? Ada 300 lampu itu. Kita lagi mau dekor. Buat nonton di mobil. Nice. Nah, gue suka nih ada BRT kayak gini nih, bapak rumah tangga yang ngurusin urusan-urusan seperti ini. Oh my god, lucu banget.